kepada Bapak Ustadz Ujira, waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari sini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqa syahrul ramadan syahrul mubarak wa fihi unzilal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu siyami illal ju' wal atas. Sadaqallahu azim. Bapak Kepala Balai yang kita hormati dan dirahmati Allah, saya buka juga dengan pantun. Di pinggir pantai kita melihat asap, pas didekati ternyata debu. Yang berikutnya jawabannya bukan cakep tapi masya Allah. Ya, kita ulangi yang baris pertama duanya cakep, yang berikutnya masya Allah ya, kita ulangi. Di pinggir pantai terlihat asap, pas didekati ternyata debu. Saya pikir Pak Kepala Balai ini orang Arab, ternyata asli orang Melayu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh jujur, ibu-ibu pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Mengikuti ceramahnya Abdul Somad, ternyata pas ditanya kepada bapaknya kepingin masuk surganya itu jauh lebih kecil jawabannya daripada ibu-ibu. Kenapa? Kalau ibu-ibu ditanya mau, bapak mau. Ternyata pas ditanya di luar, kenapa jawabannya kecilnya Pak? Dia tanya, kelak tuh di surga dengan orang rumah lagi. Lah iya, kata-kata kan. Nah itu masalahnya Pak, di dunia bela susah, apalagi sampai ke surga masih sambut dengan dia. Itu aja masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ayat yang sangat singkat dan ini luar biasa maknanya. Fazkuruni azkurkum waskuruli walatakfurun. Ingat kepadaku maka aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Kita ini Allah turunkan ke muka bumi Allah ini, tugasnya cuma dua. Pertama, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni, beribadah. Cuman itu tugas kita. Jadi tidak perlu jadi kepala balai. Kepala balai itu bagian juga dari ibadah, maksudnya. Ibadah itu cuma sholat dan sebagainya. Nah, kita bersyukur tidak banyak loh Pak yang mau menggelar tarhib Ramadan
apa kajian-kajian sebelum Ramadan untuk kita. Tapi kepala balai, seingat saya lah 2-3 kali dah. Jadi tradisi di sini, alhamdulillah. Dan yang diundang saya terus, cuman amplopnya tuh sama terus gitu. Bukan Pak, maksud saya siapa tahu kepala balai baru beda. Selanjutnya kita juga bersyukur bahwa menjelang Ramadan ini kita nampak semuanya sehat. Mengawali pekerjaan yang berat ini tentu diharapkan dulu kesehatan fisiknya. Kita nak ngadap puasa, mano sakit itu kan tambah berat kita kelak. Tambah ada alasan kita tidak puasa. Ngapa? Karena kita sakit. Tapi kalau kita sehat, insya Allah tidak ada alasan itu tidak puasa gitu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dengan salawat ini kadang-kadang orang tidak paham. Jadi kita ketika disampaikan, malah kita sampaikan salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Itu. Salam ini beda. Salam ini bunyinya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang model ini diucapkan itu bisa meneteskan air mata ketika kita keluar dari raudhah. Belok kanan, keluar, masuk lagi, nah lewat depan makam Nabi. Kotak yang pertama itu belum. Nah kotak yang kedua yang bulatannya besar, itu makam Nabi. Ngangkat tangan model ini, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu jarangnya tidak ada nangis orang tuh. Padahal tidak nampak kuburannya tuh. Itu. Kuburannya di dalam itu. Mengangkat tangan assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Berikutnya Abu Bakar, Umar. Itu rasa harunya menetes air mata. Wah luar biasa. Saya belum pernah merasakannya Pak Ustaz. Ayo umroh bareng UJH. Nak masukkan melodi itu nah. Nah itu. Nah saya baru pulang 2 hari yang lalu. Umroh plus Turki. Ini akan berangkat lagi 3 Syawal ya. Berikutnya lagi habis haji. Cuman ngasih promosi itu aja kalau siapa tahu kan. Kalau yang salawatu Allahumma shalli ala Muhammad boleh pakai Sayyidina. Sayyidina itu kehormatan itu. Tuan artinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masih pembukaan itu. Suatu hari maaf, seorang pelacur yang merasa dirinya begitu hina, tersadarkan oleh hidayah Allah, dia berangkat meninggalkan tempat maksiat itu untuk segera bertobat. Lalu di jalan dia bertemu dengan anjing yang nampak kehausan. Dia berusaha menolong anjing dan ini nih di taman gurun pasir. Tidak mungkin ada air. Maka dia semaksimal mencari di mana sumber mata air. Ketemu air ternyata tidak ada tempatnya. Maka sepatu yang dia gunakan itu untuk tempat air. Terus dia cari sampai ketemu anjing itu tadi. Anjing tersebut dia kasih minum. Dan ternyata terselamatkan. Memberi minum seekor anjing. Anjingnya selamat. Si pelacur tersebut meninggal. Dengan kasus seperti itu, Allah ampuni dosanya. Saya terbayang andai kata segelas kopi dari sini. Itu lebih daripada air putih maksud saya. Ini mana kosong. Ya cuma ngandai-ngandai. Syukur-syukur ada menedak. Kalau diminta bareng apa itu ya seperti. Ternyata hidayah itu tidak segampang
yang kita kira. Maaf, ada komunitas yang semuanya Islam, tapi tidak semuanya pengen sholat berjamaah. Diajak aja. Malah kata kita sholat jamaah, nyusul. Orang lah asar, dia belum juga sampai. Padahal sekantor. Apa masalahnya? Hidayah. Kalau azan kedengar semua, Allahu Akbar. Kita di Indonesia ini kan jarak sekian masjid. Tapi apa semuanya tergerak hatinya? Kalau mendengar semua mendengar. Ternyata hidayah ini yang luar biasa. Kita belum ceramah, masih pembukaan. Balik kita ke belakang mundur. Ibrahim alaihi salam itu nabi dan rasul yang digolongkan dalam ulul azmi, 5 nabi dan rasul yang sebegitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini punya anak jadi kades aja bapaknya bangga. Saya pernah Pak diundang orang untuk ceramah syukuran motong sapi. Saya bilang, acara apa itu Pak? Syukuran anak saya diangkat P3K. Saya tidak bermaksud menghina P3K. Maksud saya saking bersyukurnya diangkat P3K saja dia motong sapi. Masya Allah. Nah Ibrahim ini bapaknya Azar, tukang bikin patung. Maksud saya tidak bangga dia anaknya Nabi dan Rasul. Apa masalahnya? Cuman satu, karena tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi dan Rasul yang begitu dekat kepada Allah, saking kedekatnya Nabi Ibrahim ini komunikasinya kepada Allah langsung. Potong anakmu. Cius. Cius. Anak semata wayang. Nggak dipotong Ibrahim, saking ke taatnya orang ini kepada Allah. Begitu nak dipotong, Allah gantikan dengan itu kibas. Nah sekarang ada kalau menjelang kita masuk ke Mekah setelah dari Mina, kita masuk ke Mekah tuh ada tugunya tuh. Di tugu itu dikenang, dibuat tugu itu tempat Ibrahim mau memotong anaknya Ismail itu. Betapa hidayah itu sulit. Yang perempuan juga seperti itu. Bini Nuh. Nabi Nuh itu dalam surat Al-Ankabut umurnya 950 tahun. Umurnya tuh. Surat Al-Ankabut ayat 14. Umur 350 dia diangkat jadi nabi. 600 tahun jadi nabi. Dapat pengikut cuman 80 orang. 600 tahun. Kalau mendirikan partai setahun dapat 80 orang, turunkanlah papan mereknya itu. Tidak akan lulus verifikasi. Itu kira-kira. Ini 600 tahun 80 orang. Maka dalam surat Nuh ayat 26, Nuh ini berdoa, Rob la tazar alal abdi minal kafirin dayaro. Ya Allah, jangan suruh hidup orang kafir di muka bumi Allah. Bayangkanlah 600 tahun dakwah cuma dapat 80 orang. Kalau model itu kata Allah, kamu bikin kapal, itulah Nuh bikin kapal. Selesai kapal, kau ajak orang 80 itu bersama keluargamu naik ke kapal. Diajak naik ke kapal itu, nah di dalam surat Bani Israel ayat 3 itu disebutkan dengan jelas Pak. Zurriyatan hamana ma'anuhin. Kita ini anak keturunan zuriat dari orang-orang yang ikut bersama Nuh. Ngapa? Banjirnya 6 bulan. Mati galau kecuali yang ikut bersama Nuh. Nah yang ingin saya sampaikan terkait hidayah ini, bini Nuh itu tidak secantik Aura Kasih. Tidak seputih Sapa Marwah. Tidak segendut Lisa Marlina. Tatkala diajak oleh suaminya naik kapal, bahasa Nuhnya seperti ini Pak. Mohon maaf, mungkin Pak Kepala Balai belum mengerti. Maroba ina unu kolbar. Bahasa Nuhnya seperti itu. Ya.
Cak aku sanggup nak ala bau di baik. Jawab bini lu itu. 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 Diajaknya ikut tidak mau. Itu tuh. Bini Nabi tidak dapat hidayah. Apa kurang? Jadi bini kades aja sekarang bangga. Apalagi jadi istri Nabi. Tapi kalau hidayah tidak dapat itu bentuknya. Gitu. Terakhir Nabi Muhammad itu di depan pamannya Abu Talib. Abu Talib sakarat maut. Pamannya yang mengasuh dia dari kecil karena bapaknya meninggal. Dan Abu Talib ini mempertaruhkan nyawa untuk Muhammad. Dibimbing oleh Rasul. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, amun kamu ucap dia lihat, cigai dah. Habis. Perang antara Muhammad dengan Abu Lahab ini, akhirnya sampai mati Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah Abu Jahal ini sekarang rumahnya dibuat sebagai WC. Kalau bapak ibu nanti berangkat haji atau umroh, keluar dari marwah itu ketemu dari WC 9. Apas di WC 9 itulah rumahnya Abu Lahab, dibuat orang WC. Jadi Pak Kepala Balai yang tidak sholat ini ruangannya tegak taruh di atas dekat WC aja. Nah betapa hidayah itu sulit. Nah kita ketemu Nabi tidak, ketemu dengan Rasul tidak, ketemu dengan sahabat tidak. Kita kalau di tabi'in tidak tahu lagi hitungannya. 9 wali itu dari Indonesia semua, wali Songo itu. Itu pun tidak pernah ketemu kita. Jangan-jangan kita pun belum pernah melihat foto dari para wali itu. Nak ketemu wali kota aja sego gini. Jadi sego. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa acara ini digelar? Karena kita beriman dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkanlah pembukaannya baik segitu. Nah, kita ke materinya. Masuk ke Ramadan. Kenapa judulnya halal bihalal Pak Ustadz? Karena selama ini halal bihalal itu yang kita terima itu setelah Idul Fitri. Ya. Halal bihalal itu cuma istilah. Ya. Yang istilah ini boleh dan lebih tepatnya memang kita pakai sebelum kita menghadapi Ramadan. Sebab puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum. Yang lebih berat puasa itu adalah bagaimana pengendalian kejiwaan kita. Itu. Nah kita orang Indonesia nih Pak Kepala Balai agak aneh. Keras hati itu, tengkar jiwa. Misal hari pertama puasa besok, hari ini hari terakhir kita menjelang puasa. Demi untuk bagaimana puasa yang baik, Pak Kepala Balai bilang, saya tegak setelah apel ini, Bapak Ibu silahkan berkeliling kita bermaafan, salam-salaman karena besok nak puasa. Di depan kepala Bapak dia salam-salam semua. Tapi yang masih bermusuhan itu biasanya tetap awet itu. Tetap awet musuhnya. Dia tetap itu salam-salaman pakai cipika-cipiki. Kawan yang seruangan ngomong alhamdulillah. Tidak, bukan alhamdulillah kopi, alhamdulillah itu sambungan ceramah, yang kopi alhamdulillah juga. Gitu. Makasih ya Bu, ya asli. Kata yang seruangan itu alhamdulillah. Lakur kan, tadi sudah salam-salaman. Maaf baik ya, masih sakit sini. Itu yang susah kita obati di kita depan. Lah tadi cipika-cipika tidak lemak ditengok bos tenang. Oh. Nah ini yang kenapa masalah jiwa. Yang sulit ditekuk di kita ini jiwa tuh lah. Yang sulit dikalahkan tuh jiwa tuh. Dan itu
maaf ya, banyak terjadi di komunitas perempuan. Kalau lanang sudah tidak jarang lanang pendendamnya, kalau tidak kena. Di mana ndak? Selesai urusannya. Kalau perempuan, maka kalau ada orang mengatakan perempuan, ibu-ibu adalah ras terkuat di dunia, itu bukan tidak ada dalil, Pak. Memang ada dalilnya. Nggak terlawan kita perempuan ini. Sebab guru mereka ini iblis. Mohon maaf. Komunikasi pertama di surga itu dengan iblis itu Hawa, Bu, bukan Adam. Iblis itu membujuk Hawa untuk makan buah khuldi itu, bukan Adam. Nah, disinilah letak kelemahan perempuan mudah tergoda. Beda dengan lanang-lanang, lebih mudah lagi. Makanya bukan laki-laki digoda. Dan ini bukan cuma di Indonesia, semuanya seperti itu. Yang tidak jelas itu, mohon maaf, perempuan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, itu lalu merah ini. Yang kadang-kadang ada aja kita kadang nak berbuat baik dengan istri ini, orang rumah, ayang beb gitu nak. Ngapo? Ini lagi yang menggak bakso, ayang mau dak? Saking kan, dak selero. Nah, coba di video call, nah Bu, baksonya yang enak-enaknya. Dak Bapak pamitnya ngebakso ya. Iya, kalau ndak dibungkus, dak usah. Oke. Selesai kan? Lah dipamiti, lah ditengoki, baksonya ditanya ndak apa tidak. Kenyang balik kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana baksonya? Tadi kan nggak ditanya, gue mikir orang tuh sama baik selero nih. Yalah kata kita, biarlah bapak beli lagi, tidak usah. Laidak mood lagi. Yang model ini tidak ada dengan lanang, tidak ada lanang kecuali lanang yang jalannya tangannya cak ini gitu. Kemana? Enggak. Ya lanangnya jalan cak ini dah. Ayo. Lanang yang asli itu kalau dia panas dia ngipak kepala sehari ini. Panas. Kalau lanang yang tidak asli itu panasnya. Jadi nah, yang perlu puasa ini adalah sebenarnya lapang dadanya itu. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Lapangkanlah dada, luaskanlah dada. Apa kamu tidak ingin Allah memaafkan kamu? Kalau sekedar tidak makan, tidak minum itu kan cuman sekedar istirahat sejenak. Haramnya itu hanya sebatas maghrib. Lewat maghrib halal. Kita tengok cacan kata kita. Alangkah lemaknya ini. Nengok apa nama jam 12 siang semangko tuh nah kata Allahu Akbar itu hanya sebatas maghrib. Kalau begitu maghrib boleh enggak? Boleh, halal, boleh, silakan itu. Kita jam 12 tuh nengok lipas, woi persis cak kurma kata gitu kan. Jam 12 wajar normal. Pas nak masak buka kulkas, sirup marjan berkeringat botolnya gitu kan. La ilaha illallah kata kita kan atuh. Cuma nunggu baik sebatas maghrib, tidak ada masalah. Kalau sudah maghrib lah halal dak? Halal, karena itu punya kita. Begitu juga dengan pengantin baru itu. Tertahan itu hanya siang hari. Ya. Begitu sudah maghrib boleh dak? Jangan. Habis terawih. Habis maghrib lah ngembat lah itu. Nah ini pengendalian yang seperti itu memang butuh kelapangan jiwa. Apa resikonya?
Ada Abdullah Muwaffaq tidak jadi berangkat haji tapi hajinya mabrur. Aneh kan? Itu kisah nyata. Abdullah Muwaffaq tukang sol sepatu, tempat tinggalnya di Damaskus. Ibu-ibu tahu Damaskus? Belakang Bumi Ayu, naik pesawat terus ke sana. Ada yang berangkat haji, malaikat berdialog. Berapa yang jamaah haji tahun ini? 600.000. Berapa yang mabrur? Tidak satu pun kecuali satu. Abdullah Muwaffaq yang tadi dengar komunikasi ini berangkat balik haji, dia tanya, di mana Abdullah Muwaffaq ini? 600.000 tidak ada yang mabrur kecuali Muwaffaq. Siapa Muwaffaq ini? Tukang sol sepatu yang tidak jadi berangkat haji. Ngapo? Begitunya berangkat haji, istrinya ngidam, gulai tetanggo. Minta dikit pak, katanya. Aku seleronya. Pas dimintai, kata yang punya tetanggonya itu, maaf Pak Abdullah Muwaffaq, ini haram bagi kamu, halal bagi kami. Ngapo? Anak saya lah 3 hari 3 malam tidak makan. Saya ini jando, katanya. Tadi cari kerja di pasar juga tidak ada, balik aku tengok ada bangkai kambing, aku ngambil bangkai itu untuk pengganjal perut. Bagi kamu ini haram, katanya. Balik Abdullah Muwaffaq, dia batalkan hajinya, diserahkan uang hajinya. Ibu ganti, dan ini untuk ibu. Ternyata tidak segampang yang kita kira untuk jadi. Ada hadis mengatakan 60 tahun sholat, tidak satu rakaat pun diterima. 60 tahun. Ngapo? Mantap di sujud, buru-buru di ruku. Mantap di ruku, buru-buru di sujud. Artinya tidak tumak nina. Sementara puasa ini ada juga hadisnya. Kam min so'imin laisal siam ilal ju' wal atus. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Apa masalahnya? Mungkin bukan tidak makan, tidak minumnya saja. Tapi pengendalian dirinya. Kita ini kadang-kadang laporan itu lebih akurat dari wartawan. Pergi kamu ke pesta rumah sianu kemarin, tidak, weh, syukurnya kami tidak pergi. Masuk gang sempit, berjalan lebih dari setengah kilo, lumpur gala. Ya Allah, pas nak makan, lama nunggu 15 menit nunggu nasi datang. Tidak perlu masaknya, nasi getas itu. Pas buka sih adalah bihun potongan cek ini. Allah malah ke detailnya melaporkan itu tuh. Nah, padahal kita belum pernah memestakan anak. Siapa tahu pesta anak kita lebih kuman dari itu kalau kita tidak tahu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sadar sedang puasa itu. Di mana kepala balai? Jakarta. Ke BIM yuk, berangkat gitu. Nah, bukan kita silau dengan Allah, tapi silau dengan kepala balai. Mata beliau cuma 2 di ruangan beliau yang biasa terbatas. Ini belum ke materi ceramahnya, ini masih pengantar-pengantar juga gitu. Nah, maka puasa itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi yang lebih beratnya adalah pengendalian diri kita. Hebatnya puasa itu mampu mendorong semua lini dari kejiwaan kita untuk berbuat baik kalau puasanya benar. Itu. Aku mohon maaf nih, agak kurangnya seret nengok orang yang ngecat badannya tuh, yang pakai cat amu putih itu kan, karena dikhawatirkan itu nanti kan kanker kulit, lebih berat daripada itu lagi. Malas kita ngasih duit itu tuh. Tapi bulan puasa kadang-kadang terdorong tangan kita karena puasanya itu memberi itu. Ada badan sehat, kuat itu, bermodal krecek gitu. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Hai, kata kita naik. Padahal kalau kita tidak kerja banyak lahan untuk kita buat. Di bulan puasa kita kasih. Luar biasa kadang-kadang di bulan puasa itu mestinya pengeluaran kita jadi irit. Ternyata lebih besar berapa kali lipat dari sebelumnya. Dan itu kita enjoy. Bayangkanlah dari terminal Betungan yang tidak terpakai lagi itu sampai ke terminal Rawamakmur yang juga tidak terpakai jadi rumah sakit Inogalo tuh, kiri kanan tuh orang jualan gitu.
sebanyak itu, dan itu habis. Tidak habis dimakannya dewe gitu. Ya supaya habis kan itu. Kita kadang-kadang nengok gluduk itu di jalan panorama tuh apa nih Bu? Pindang tulang, masya Allah kata kita. Untuk dijual, lah yolah Bu, kata dijual. Berapa seporsinya? 25.000 gitu. Alhamdulillah kita belilah Bu 2 porsi. Kita beli 2 porsi. Begitu buka, masukkan ke peliling telekung, angkat dikit tulang, diangkat sini tulang. Ngapa Bu, kata orang rumah? Mana dagingnya? Oh, ibu beli tadi apa? Yang ngecek pindang tulang lah, betul lah itu. Ya salah. Kita beli itu. Karena tidak nampak di bawah itu kan. Berkahnya luar biasa. Yang selama ini tidak ke masjid, terdorong pengen tarawih walaupun cuma 10 malam itu. Yang selama ini malas tadarus dari awal-awal Ramadan, pokoknya macam mana caranya nak khatam sekali ini, walaupun tidak khatam niatnya sudah seperti itu. Macam mana caranya ini harus tiap malam sedekah lah, walaupun cuma 2.000, pokoknya dia sedekah terus karena nak ngincar pasti ada satu malam Lailatul Qadar. Itu sudah terprogram segalanya. Kenapa di bulan lain kita tidak mau seperti itu? Karena dorongan dari puasa itu luar biasa. Nah, ngapo puasa ini Rasul katakan banyak puasa, banyak yang beribadah tapi tidak diterima, 0 pahalanya. Ada yang ketidakpahaman tentang puasa. Maka perlu kita bagaimana memahami beluk-seluknya, bukan seluk-beluk lagi. Beluk-seluknya puasa itu macam mana supaya kita paham itu. Kalau ibadah itu sama dengan rukunnya. Saya kadang-kadang sedih Pak, orang-orang berangkat umroh dengan duit banyak, apalagi haji. Umroh aja kita bimbing orang 35 banyak sekali yang harus sebenarnya motong dam. Kita ngomong, ibu-ibu, nanti kita singgah sebentar di hotel. Sekedar naruh tas, setelah itu kita akan tawaf. Jangan buka ihramnya. Kita cuma salah 1 jam saja. Untuk itu kalau mau buka ihram, nanti di kamar mandi tidak ada yang lihat. Walaupun sama Tina. Nih, kecil-kecil. Aduh mamang kamu, lah ngapa buka ihram nih? Berangkat lagi. Tidak sengaja Pak Ustaz. Dalam Islam tidak ada istilah tidak sengaja atau sengaja itu karena sudah dikasih tahu. Ngapa tidak semayang? Tidak sengaja. Tidak ada cerita, tidak sengaja. Nah ini apa artinya? Karena tidak mau memahami tentang syariat-syariatnya ini. Ya puasa itu kalau kita tidak pahami syariatnya lah pahalanya berkurang. Nah kita mulai dari perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang puasa itu yang beriman saja. Kalau dia muslim, lanang, sehat, itu diam-diam tidak puasa, ketahuan dengan kita. Bu, lah tidak puasa. Tidak usah kita nanya, ngapo kau tidak puasa? Kelak dia tersinggung, apa urusan kau? Tidak usah, cukup dalam hati aja kita ngomong. Tidak beriman bundung nih. Bab kalau dia beriman apa halangannya? Awak hanang itu. Apa halangan kita tidak puasa? Nah itu. Jadi kalau kita tanya itu, kita viralkan berdosa pula gitu. Tidak usah itu. Ini. Yang disuruh puasa itu hanya orang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kita baik puasa orang-orang sebelum kita juga puasa. Nasrani, Hindu, Buddha tuh puasa Pak. Gitu. Cuman beda puasanya dengan puasa kita. Harapannya setelah puasa itu la'allakum tattaqun. La'alla itu mudah-mudahan, bahasa rejangnya maybe yes, maybe no. Namanya mudah-mudahan. Buktinya setelah puasa banyak yang lebih parah. Ada dulu Ustadz sini Pak Palabalai namanya Ajamil Qatar. Dia punya iya. Dia punya
pantun khas itu. Ada yang senamo? Oh, ayo anak dia. Beliau selalu berpantun itu tuh. Apa pantunnya? Pisang rajo masak bederai katanya. Habis puasa sembahyang perai. Gitu. Artinya tidak ada perubahan sebelum puasa. Arti ini tidak termasuk orang yang la'alakum tattaqun. Terawih 30 malam, semayang di masjid, ngapo tidak ada bekasnya itu, arti kan sia-sia kita puasa. Ada yang salah. Nah, dalam bahasa yang something wrong gitu. Sesuatu yang salah dalam pelaksanaan puasanya. Nah, kita mulai puasa ini namanya sahur. Yang tidak ada hukumnya, yang tidak ada syariatnya, dibuat-buat seolah-olah jadi syariat, banyak di sini nih. Apa contohnya? Tidak boleh masak nasi sahur sebelum mandi wajib kalau dia hubungan suami istri. Masih kental di Bengkulu nih. Ngapo? Kotor. Kata siapa kotor? Ada yang ngomong itu, tidak boleh masak nasi sahur, ngejokan nyiapkan sahur sebelum dia mandi. Kalau kita sahur jam 4, mandi jam 3, kalau masuk angin. Mandi itu karena ingin sholat subuh, bukan karena ingin masak sahur. Tidak ada istilah kotor. Hubungan suami istri itu ibadah. Konsekuensinya ibadah dapat pahala. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Maaf, saya ngomong makin banyak ibadah, bukan makin banyak hubungan suami istri. Saya cuma mengatakan hubungan suami istri itu ibadah. Makin banyak ibadah, bukan makin banyak hubungan suami istri. Kalau saya dituntut, itu gara-gara uji hagalo nih, sakit pinggang main. Ya, aku tidak ngomong begitu, dicerna baik-baik. Nah ini istilah sampai puasa tidak boleh apa korek kuping, tidak boleh nelan ludah lah, lebar gitu lah. Itu lah lebih dari orang hamil lagi puasa. Ngapo puasa lah boleh, yang tidak boleh itu yang lah tumpah ke sini ditarik lagi, wah itu tidak boleh, haram hukumnya. Jangan dibayangkan, dengarkan aja, itu tidak boleh. Ini suntik ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa yang boleh? Kita digigit anjing, dikhawatirkan rabies, cepatlah suntik rabies, terserah dia apa rabies apa tidak anjingnya, daripada kena lah itu. Kita kena apa namanya jadwalnya suntik KB, kita tidak pakai pil, pakai suntik lah dulu masa. Yang tidak boleh ini suntik vitamin. Ngapa? Karena fungsinya pengganti makanan itu. Jangan minta manggil anak kita, anaknya bidan, yuk di mana kamu? Di rumah mama, ke mama bawa suntik vitamin. Pergi ya nanya, mama tidak puasa lah, puasa lah, orang tua tidak puasa. Tidak boleh mas suntik vitamin, bukan diminum, cucuk ke sini nih. Bukan masalah cucuk ke sininya, fungsinya itu yang jadi masalah. Nah yang model-model ini kalau kita tidak paham, jadi ruwet puasa kita. Sahur itu perbuatan di waktu sahar. Sekarang kan subuh kita jam 5. Waktu sahar itu 45 menit sebelum subuh. Kalau jam 5 subuh, jam 4:15 itu masuk waktu sahar. Apa baik kerja di waktu 45 menit sebelum subuh itu namanya sahur. Kalau dia buat laporan sahur namanya. Kalau dia nyelot sahur namanya. Kalau dia makan sahur. Sambil nunggu imsak nyelot dulu lah. Itu slot sahur namanya tuh. Iya. Sebab perbuatan di waktu sahur itu namanya sahur. Kalau dia makan sahur. Kenapa harus sahur? Tasaharu. Fa'inafi sahur barokah. Rawahu Bukhari. Bersahurlah. Sebab di dalam sahur itu barokah. Pak Ustadz, aku tahan sampai berbuka tidak makan apa-apa. Bukan masalah tahan tidak tahannya. Tapi bersahurnya tidak apa-apa, tidak makan, tidak harus makan.
Minum seteguk juga tidak apa-apa. Makan kolak sesendok jadi apa-apa. Pokoknya ada yang ditelan pada saat-saat. Nyona ngapo makso, bukan makso. Oh. Pas lima baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur, kata Rasul. Beda puasa kita muslim dengan non muslim itu bersahur. Jadi kalau kita tidak sahur itu sama dengan puasa non muslim. Ya macam mana Pak Ustaz? Kalau tidak terbangun itu beda lagi. Itu tidak terbangun, bukan tidak sahur. Dia tidak terbangun sampai jam 6 baru terbangun. Tidak mungkin sahur lagi. Pasang niat, lanjut puasanya. Dia sahur. Jadi waktu 4:4, jam 4 mulai ngidang, jam 4:4 mulai makan sahur. Masuk 15 menit tidak selesai bersahur nih. Baru 4:30, ibu-ibu membereskan piring, bapaknya ngopi sambil ngisap sun, dikopikan kan. Belum sebuat doang 2 kali. Itu tidak apa-apa sampai imsak berbunyi, gosok gigi, berwudu, ke masjid. 5 menit lagi sebelum subuh tahiyatul masjid dapat, sahur kita sesudah sunnah, barokah kita dapat, kita subuhnya di masjid. Itu. Macam mana Pak Ustaz? Begitu terbangun jam 5 kurang 1/4, 5 menit lagi sahur. Apa masalahnya? Kanlah masuk imsak. Nah di sini orang tidak paham imsak tuh. Sebenarnya kata-kata imsaknya itu yang salah. Itu. Tapi imsaknya itu benar tujuannya itu. Imsak itu artinya menahan. Tapi imsak yang dimaksudkan di sini bukan tidak boleh makan minum, sekedar aba-aba 10 menit lagi masuk waktu subuh. Di Arab tidak ada imsak-imsak sirine itu. Azan, Allahu Akbar, selesai. Di kita ada aba-aba. Aba-aba ini peringatan 10 menit lagi akan masuk waktu subuh. Kita bangun jam 5 kurang 1/4, 5 menit lagi imsak. Orang rumah ngomong, ya Allah Pak, ngapo 5 menit lagi imsak. Astagfirullah. Tidak usah dipanaskan gula itu Bu. Nasi dari Magic itu panas. Campur nasi panas dengan gulai dingin tuh lah, agak hangat juga dia. Cuci muka, dasar. Begitu nak sahur, ngidupkan radio. Waktu nak ngangkat radio hidup. Inilah Radio Republik ini pada 160 di udara gelombang 92,5 MHz. Penyiar Anda di sini Bung Junaidi Hamzah sampai pukul 4:50 menit. Imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon siar, saya bertugas mengucapkan selamat berpuasa. Imsak untuk memulai la ilaha illallah. Tetaplah makan. Itu belum azan. Sepiring itu rasanya masih cukup waktu 10 menit itu. Jarang kita nak nambu makan sahur itu selemak-lemaknya gulai, karena memang bukan jam-jam biasanya kita makan. Nah, lah imsak, Pak, imsak lah situ. Lah sirine, Pak, sirine lah situ. Tidak masalah, karena belum azan. Boleh. Kita nih kadang-kadang begitu makan ulam kangkung itu kan, begitu tumis kangkung itu karena buru-buru tidak dipotong. 7 lah. Cak mana nih Bu ditelan tapi tidak imsak. Sego gitu itu. Nah, jadi itu imsak. Jadi silakan. Macam mana Pak Ustaz? Terbangun tadi malam tadi hubungan suami istri, sudah makan jam 4, tertidur di sofa. Bangun jam 6:30. Apa masalahnya? Ya macam mana itu? Tidak mandi. Lah mandi jam 6:30 tuh. Puasanya lanjut, tidak ada masalah. Hubungan suami istri ini kan sebelum puasa. Puasa itu dimulai dari start azan subuh. Hubungan suami istri sebelum azan subuh, tidak ada masalah. Begitu jam 6:30 mandi itu. Karena tadi belum sholat subuh, habis mandi jam 6:30 itu boleh tidak langsung mandi? Boleh tidak langsung sholat? Boleh tidak? Tidak boleh, ganti pakaian dulu itu. Jadi sholat subuh jam 6:30 itu cuma kalau jam 6 ke atas sholat subuhnya jangan berbunyi seperti sholat zuhur, sholat asar. Ya.
Tapi kalau dia masih sebelum jam 6 masih berbunyi. Kita nih kadang-kadang masalah sholat aja belum rapi. Ada orang ini kita bahas sholat dikit ya. Dia misalnya maghribnya ketinggalan 2 rakaat, dapat 1 rakaat. Orang sudah 3 rakaat, salam, dia naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua itu mestinya dia berbunyi. Berbunyi tidak sekencang imam, tapi paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, karena dia baru 2 rakaat. Maghrib, isya, subuh itu mesti berbunyi. Naknya sembahyang sendiri dan sembahyang sama-sama. Kalau kita masbuk ketinggalan 1 rakaat, kita rakaat keduanya naik itu mesti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat ketiganya kelak baru sir yang tidak berbunyi itu. Nah ini kita subuh. Jadi tidak ada masalah untuk hal itu. Selesai kita bersahur, start dari itu. Alhamdulillah ada keringanan dari Allah. Selama puasa sembahyang kita tuh Pak, sembahyang wajibnya cuma 3 waktu. Tidak boleh, haram hukumnya sembahyang 5 waktu selama puasa. Ya. Jadi tidak boleh itu. Karena maghrib dengan subuh itu tidak puasa. Jangan kelak sembahyang 3 kali aku, itu kata UJH, ada rekamannya. Selama puasa itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, baru kita ini. Rentang waktu itu sampai waktu berbuka. Di sini ada kesalahannya, galak berdoa sebelum berbuka. Tung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Tidak. Tung minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Belum puas 2 kali. Ya. Baru Allahumma lakasumtu. Kalau kita sekeluarga Allahumma lakasamna. Lah ngapa pada itu? Karena ada hadisnya. Kata Rasul telah hilang rasa dahagaku. Telah basah kerongkonganku, telah hilang dahagaku. Kalaulah basah kerongkongan, hilang dahaga, berarti Rasul ini mecah puasa dulu, baru dia berdoa. Nah di kita tidak Allah malakasumtu. Ada orang bernyanyi Allahumma lakasumtu, dicoba suka batal. Tidak ada. Membecahkan puasa, membatalkan puasa itu makan minum dengan sengaja. Tuh. Boleh tak langsung makan nasi Pak Ustaz? Lajulah. Aku tidak bisa Pak Ustaz, karena nak terawih dulu. Tidak ada masalah. Yang masalah ini kita cuma 3 beranak, meja 2 meter kali 2 meter itu penuh. Itu yang masalah tuh. Sebab begitu terminum air putih yang isi 2 meter itu tadi, hilang galau selera. Yang mana kolak nak dimakan, kolang kaling ada, cendol beluluk mirip nian itu. Ini belum lagi kurma. Kalau nak sunnahnya itu makan kurma dulu. Itu nak sunnahnya. Ada nian Pak Ustaz, berbukalah dengan yang manis-manis. Tidak ada hadisnya itu. Jangan bikin-bikin itu. Apalagi kita memang manis. Tidak usah lagi pakai manis-manis itu. Itu. Nah, jadi kita berbuka itu kalau berdasarkan sunnah. Tapi tidak mesti dengan seperti itu. Nak berbuka dengan teh, air teh boleh. Nak berbuka dengan kurma boleh. Itu karena menjalankan sunnahnya. Tapi kalau kita berbuka dengan hal-hal yang lain, misalnya dengan buah, boleh, silakan. Nah, tidak ada masalah untuk hal demikian. Nak langsung makan, boleh. Nah yang jadi masalah ini di kita sering buka bersama di tempat. Sementara setahu saya tempat makan mulai dari Pasir Putih sampai ke Pasir Hitam tidak ada tempat sholat yang representatif. Kadang-kadang berwuduk kerannya besar air kencing kita daripada air keran itu. Kalau orang 25 yang buka bersama antrian tak berwuduk, taruhlah itu 2 menit per orang berwuduk, 50 menit lah habis pulau maghrib kelak. Itu kadang-kadang kita galak buka puasa. Nak ditimbang-timbangnya di mana tempat buka puasa
yang baik. Kalau di hotel biasanya dia menyediakan musola dengan tempat berwudu yang nyaman. Tapi kalau makan-makan di, bukan saya tidak nyuruh, maksud saya dipertimbangkan untuk kita jangan sampai kita puaso tapi sholatnya tinggal. Lucu kita puaso tahan, sholat tidak. Banyak yang model itu. Dia puaso tapi tidak sholat. Macam mana hukumnya Pak Ustaz? Saya tidak mungkin menjelaskan hukumnya, tapi saya padukan dengan hadisnya. Awalu yuhasabu min abdi fi yamil qiyamah as-shalah. Iza soluhat sairu amali wa iza fasadat fasada sairu amali. Apa kata Rasulullah? Awal dari pemeriksaan kita kelak di akhirat tuh sholat. Baik sholatnya yang lain diterima, rusak sholatnya yang lain ditolak. Jadi percuma dikatakan segitu puasa kalau kita tidak sholat kelak, salah juga. Akibat saya ngomong model ini, akhirnya tidak puasa. Ngapa kau tidak puasa? Tanya ke ujaha tu. Cio ceramah kemarin tu. Salah dia tu lah. Ngapa pula aku yang salah? Lah keceknya percuma baik puasa kalau tidak sholat. Aku tidak sholat. Lah tidak usah aku puasa. Berdosa lah dia. Apa jolok aku yang berdosa? Aku cuma nerangkan bahwa yang diperiksa pertama kelak sholat. Baik sholatnya, yang lain diterima. Rusak sholatnya, yang lain ditolak. Bunyal Islam al-khamsin, tegaknya Islam itu 5 dasar. Jadi kira-kira contohnya begini. Kalau kita megang ini dengan 5 jari, woi kuat Pak. Tapi tidak seluruhnya kita bisa berhaji. Tidak ada duitnya Pak Ustaz. Lepas 1. Bayar zakat. Pak Ustaz, aku nih masih P3K, paruh waktu lagi. Anak 9 kata Tuhan. Tak pacak berzakat lah, lepas 2. Duduk di rumah orang bayar. Puasa. Aku ini sudah operasi usus buntu. Hati ini sakit ini. Paru-paru ini sakit. Jantung ini sakit. Segala onder di dalamnya sakit kalau Pak Ustaz. Tidak pacak lepas 3. Sekarang kalau tidak sholat, tinggal 2 lagi megang, lepas sholat. Nah, agama kita hilang. Tidak ada bisa kita pegang lagi. Itu pentingnya kita sholat. Jadi lucu orang yang bisa puasa tapi tidak sholat. Maka kita puasa, kita juga sholat. Nah, berbuka kita cari tempat yang representatif. Macam mana Pak Ustaz cari buka puasa di kilometer 6,5 atau di pusat kuliner yang lainnya, atau misalnya cari buka puasa di Belunggu Poin misalnya. Rumah di mana? Rumah di Pagar Dewa. Sampai ke depan Polda dalam mobil, azan, Allahu Akbar. Iya Bu, lah buku ini, nengok, 5 menit lagi sampai ya katanya. Jangan dibiarkan 5 menit itu, hukumnya makruh. Minggir dulu, berbukulah, pecahkan puasanya dengan air putih. Tidak ada Pak Ustaz itu. Yang dibelanjakan tadi ambil. Barang mentah galo Pak Ustaz. Gigit bini itulah. Nggak diapakan lagi. Sempitnya pikiran, belilah air mineral agak segelas bagi 2. Tidak boleh kita membiarkan karena hukumnya makruh. Pecahkan itu ada hadisnya. Berbukalah cepat-cepat apabila sudah sampai waktunya. Tidak boleh kita biarkan itu. Nah, ini dalam rentang itulah kita puasa. Cuman malamnya itu Ramadan tuh 24 jam. Bukan Ramadannya tuh sudah kamu buka? Sudah, aku udah hantangan dari tadi lah nak gosip kayak kau nih. Ngapu? Lah tadi kan kita puasa. Tidak cah itu. Kini kan lebih buku dan sebagainya. Ngapa? Isu terbaru guys itu. Bukan maksudnya malamnya juga tetap puasa gitu tuh. Cuman tidak tetap boleh makan. Nah, maka malam harinya tuh kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Tarawih. Tempat kami itu Pak Ustaz nuannya 23 rakaat. Batas 8 rakaat, lipatkan mukenanya, balik. Ngapu? Aku nak 8 rakaat baik. Tutup witir di rumah dewe. Tidak apa-apa. Di kami 8 Pak Ustaz, aku nak 23. Tambahkan dewe di rumah.
Jangan pula kekanjian. Apa kekanjiannya? Pas 8 rakaat balik. Ngapo? Aku nak witir kelak. Aku nak tahajud kelak. Jadi witir kelak baik. Boleh kita tahajud. Kalau kita sudah witir di tarawihnya, tahajudnya kelak tidak usah witir lagi. Itu aja kok. Begitu kita tidak witir di masjid, tidur terbangun jam 4:30. Kebila witir ini. Nah, makanya tidak apa-apa kita tutup dengan witir, nanti tahajudnya itu. Witir itu kan penutup Pak Ustadz. Macam mana kalau tertutup lah? Buka lah segonian. Ya. Segonian kita tingkat sholat sunnah. Nah, tuh. Cuma walaupun tarawih ini sunnah yang nilainya tidak lebih tinggi dari 2 rakaat sesudah Isya, ini kan ibadah tahunan. Usahakan tidak bisa di masjid, di rumah. Melah bu, kata bapaknya, kita tarawih. Aku di rumah aja lah ya. Bapaknya tidak usah uring-uringan, biarlah tarawih di rumah. Aku kalau di masjid, yang wajib ke masjid itu lanang itu. Sebenarnya besar resiko suami ini. Suami sholat, istri tidak sholat, itu tetap berdosa suaminya. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, suami tidak sholat, istrinya sholat, berdosa juga suaminya tuh. Macam mana Pak Ustadz? Bini ini tidak sholat, dipaksa, melawan dia Pak Ustadz, dimarahi, keraslah dia Pak Ustadz, ditegur, dinasihati, itu tuh. Tetap suruh dia sholat itu. Macam mana kalau dia tidak juga dimarahi sudah, dinasihati juga sudah, masih salah dah aku Pak Ustadz sebagai suami? Tetap salah. Apa salah aku Pak Ustadz? Salah milih bini. Ngapa milih yang menelitu? Gitu. Itu. Nah sekarang ini kadang-kadang banyak nelanangnya bertingkah daripada istrinya. Istrinya rajin sholat, suaminya lajulah kamu. Aku lemak, langkahku panjang. Nah, langkah panjang itu. Jadi ini tetap sholat. Jadi boleh istri. Atau misalnya suaminya hari hujan ngimam di rumah, lebih enjoy ngimam di rumah tuh. 2 rakaat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat tarawih. Lumayan suara papa kata nih. Hai, mama nih masih ada martabak tadi. Ya ngapa selesai 2 rakaatnya? Belum, santai baik. Kita nih di rumah makan martabak dulu. Ya ngapa imam nih model ini? Lah tidak ada masalah bu. Ibu tuh tidak paham. Tarawih ini santai artinya makan martabak ngap. Alang kerepot nak gosok gigi lagi nih Pak, buduk lagi. Woi kalau makan ibu tidak mesti gosok gigi, tidak mesti kita berwuduk lagi, tidak batal wuduk. Ni ada yang tidak paham dikiranya kalau sudah makan tuh wuduk batal. Tidak. Sembayang lagi 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Padek suara Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Baru 4 rakaat kan bu? Yo, ni rujak mie tadi. Astagfirullahaladzim kata dia. Baru inilah ketemu imam yang nyeleneh. Bukan nyeleneh, itu kan di rumah dewe. Yang dikejar tidak, tidur belum dah. Daripada mie itu tidak dimakan kelak masam, siapa nak makan subuh-subuh kelak. Itu, diambilnya sebungkus untuk ibu macam mana? Aku belum selesai. Dah lemak lah bapak makan seorang. Akan nih rejak mie kan selesai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Empek-empek tadi jadi belikan jadi. Ngapa nak makan itu pula? Iya. Itu. Insya Allah nambah 4 kilo berat badan kita tuh. Itu. Ngapa di masjid tak boleh? Tidak mungkin imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada bukan tadi? Tidak mungkin. Ini di masjid, kalau di rumah boleh Pak. Gitu. Orang-orang di semenanjung Arab itu dia 4 rakaat santai dulu ngobrol sampai sejam 2 jam dia ngobrol. Baru dia tarawih lagi. Tidak ada masalah itu. Gitu. Emang kalau di masjid tidak mungkin, kalau di masjid kayak di Madinah, kajian Nabawi itu tuh tidak mungkin, kayak Masjid Haram tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau kita semuanya jadi tidak masalah. Hari hujan, nah, pas berhenti hujannya tuh,
Tidak lemak kali dah ke masjid ni. Selama ni ke masjid ni hari ke-15 lah menjelang nuzul Quran itu tuh. Pergi je masjid. Sampai ke masjid tarawih tinggal 2 rakaat lagi. Jadilah 2 rakaat itu. Jadi macam mana Pak Ustaz? Lah kita cuma dapat 2 rakaat. Boleh tak nambah di rumah? Boleh. Amu dan nak nambah lagi 2 rakaat itu kita dapat cuma 2 rakaat. Orang lah selesai. Ya sudah. Selesai 2 rakaat. Salatul witri. Nah, lah witir. Iyo. Kini kami lah 6 rakaat. Awak sampai tadi lah 6 rakaat. Nah, katakan. Tak apa-apa. Tutup dengan witir. Ya sudah. Tak usah lagi nambah di rumah. Barang lah tutup dengan witir ada masalah. Ini kan tarawih. Solat biasa. Yang kadang-kadang salah itu habis isya cari tempat sandaran. Tidak sembahyang, sholat 2 rakaat sudah isya. Begitu tarawih 8 rakaatnya 8 rakaat tarawih itu tidak lebih besar pahalanya daripada yang 2 rakaat sesudah isya itu. Ini saja. Ngapo kita nak sedekah 2.000 per malam? Sebab setiap malam kita sedekah itu tidak terlewatkan, itu pasti dapat Lailatul Qadar. Jangan kita lebih pintar dari Allah lah. Ini belum Lailatul Qadar kan? Belum, 10 malam akhir. 10 malam akhir baik itu. 10 malam akhir itu justru masjid kita makin sepi. Kita terus hujan derasnya, tarawih di rumah. Aku tidak hafal ayat pas. Buka Al-Quran besar tuh. Nggak apa-apa. Tidak bisa. Pakai HP boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bu, sembahyang sunnah, sembahyang wajib tidak boleh itu. Boleh, sembahyang tarawih itu. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Tapi jangan digerak-gerakkan Chinese itu. Khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Allahu akbar. Nah. Ya Allah, mana dia? Allah rakaat keduanya setengah dari itu tadi. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Set di balik HP-nya lagi itu. Atau Al-Qur'an besar tuh pakai ada stand kayak musik itu kan tuh. Kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak masalah. Boleh. Masjid Agung Palembang itu dia buka Al-Qur'an besar tuh. Serakaat sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Buka lagi. Rakaat pertama sebelah kanan. Ini boleh, tidak apa-apa. Ini salat sunnah, salat wajib yang tidak boleh. Nah, ini kita setiap malam jangan pernah lewatkan sedekah. Syukur-syukur kita bisa berbagi takjil walaupun itu tidak jadwal kita. Jangan di jadwal kita. Kita ngasih takjil bakwan yang dibeli jam 9 pagi tadi. Pak Imam nak makan. Ngapalah betali? Kalau lebasi, Pak Imam gitu. Dingin. Lah keras, nah, banyak talinya nih. Tidak usah dimakan. Kita ngasih apa namanya es buah. Persis, cak makan burung putih dan air. Adalah semangkuk 3 iris. Jangan pelitnya. Kasihlah santan, kasihlah rumput laut, kasihlah pokat, kasihlah apa namanya buah apa di situ pengharumnya nangko. Pak Imam, ini yang 5 gelas nih pakai es, yang ini tidak pakai es itu. Kalau ada yang tidak pakai es, yang berbuka di masjid orang 20, yang diantar 5 kata Pak Imam, yang tidak pakai es bagi 2. Yang tidak pakai es bagi 2. Siapa yang tidak pakai es model itu? Alhamdulillah 20 orang itu menikmati, kita dapat pahalanya. Hanya sebagai pengurus masjid mesti bijak. Ini piring untuk muazin ya. Jangan diganggu. Bang ngapo azan tuh galak cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nya nak berbuka juga. Betul. Tapi begitu dia makan seteguk, itu minum seteguk, Allahu Akbar, kita pasang di depannya azan. Nah, seperti ini. Allahu Akbar, ada orang yang ngambil. Ya Allah, salat. Nyatanya lah ada amal di azan. Itu. Ini kira-kira sejam itu Pak Kapal itu tandanya model ini. Entah siapa yang membuat model ini.
Kalau dia mau dari ini berarti amannya sejam. Kita pakai rumus apa? Ustaz Abdul Somad katanya 60 menit jadilah. Ini tidak sampai 60 liter, 60 liter. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang berat itu bukan tidak makan tidak minumnya, kendalikan diri kita. Ay payahnya Pak Ustadz masih kerja, justru masih kerja itulah lemak puasa. Kalau tidak ada kerja, bangun jam 9, mati apa? Tidak, karena tidur perut lapar, teman nyendak mejam, tidur lagi setengah 10, tidak bergerak jamnya. Bukan tidak bergerak, karena kita tidak ada aktivitas. Tapi begitu kita ada aktivitas, orang azan, azan apa? Azan zuhur. Lah azan zuhur, lah iya gitu. Tahu-tahu lah azan asar. Cepat kita untuk kalau tidak ada kegiatan dan sebagainya, bosan kita di rumah, itulah cari kegiatan paling-paling apa membersihkan rumah dan sebagainya. Karena kalau tidak ada kegiatan, kalau kita libur, tidak kerja, makin berat kita puasa. Dengan kita bekerja, insya Allah makin ringan. Saya pikir demikian yang bisa kita kaji lah, ada kodenya tuh. Nggak betul itu. Makasih, mohon maaf, makasih juga kepada yang nonton dari luar. Mohon maaf ada hal yang kurang jelas. Terima kasih dari partisipasinya. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.